Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Selamat datang di channel Sobat Hukum Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum namun juga sejarah, sosial, politik, dan kemasyarakatan. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Proklamator bersama Soekarno. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Nama lahirnya adalah Muhammad Attar, namun kemudian lebih dikenal sebagai Muhammad Hatta. Ia berasal dari keluarga terhormat Minangkabau. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, adalah seorang ulama, sementara ibunya, Siti Saleha, berasal dari keluarga saudagar. Sejak kecil, Hatta sudah menunjukkan ketertarikannya pada pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Bukit Tinggi, Hatta melanjutkan sekolah di Official Lagere School di Padang. Kemudian ia masuk ke sekolah menengah Hogere Burger School di Batavia. Setelah menyelesaikan pendidikan di HBS, Hatta melanjutkan studi ekonomi di Handels Hoge School di Rotterdam, Belanda, pada tahun 1921. Di Belanda, Hatta tidak hanya fokus pada studi, tetapi juga aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia, Indische Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Disinilah ia mulai terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menulis banyak artikel tentang kolonialisme dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Tahun 1926, ia menjadi ketua organisasi tersebut. Selama di Belanda, Hatta semakin giat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada 1927, ia bersama rekan-rekannya ditangkap oleh pemerintah Belanda atas tuduhan menghasut pemberontakan, namun Hatta berhasil membela dirinya sendiri dalam pengadilan dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1928. Keberanian dan keterampilannya berbicara di pengadilan meningkatkan reputasinya di kalangan pergerakan nasional. Pada 1932, setelah menyelesaikan pendidikannya, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno. Namun, karena perbedaan pandangan dengan Soekarno mengenai strategi perjuangan, Hatta lebih memilih jalur non-kooperatif dan perjuangan melalui pendidikan ekonomi dan politik. Pada tahun 1934, Muhammad Hatta dan Sultan Sejahrir ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan diasingkan ke Boven Digul di Papua. Kemudian mereka dipindahkan ke Banda Neira, Maluku, di mana mereka menjalani pembuangan selama sekitar 11 tahun. Meskipun dalam pengasingan, Hatta tetap aktif menulis dan mengembangkan gagasan tentang sosialisme dan koperasi sebagai solusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Setelah pendudukan Jepang, Hatta dan Soekarno dipandang sebagai tokoh sentral dalam perjuangan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peran Hatta dalam perumusan proklamasi sangat penting, terutama dalam menjaga hubungan diplomatik dengan Jepang dan melunakkan posisi Jepang sebelum proklamasi. Dalam naskah proklamasi, Hatta turut berperan dalam memilih kata-kata yang digunakan. Setelah proklamasi, Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden pertama Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Perdana Menteri beberapa kali dalam periode yang penuh dengan tantangan, terutama menghadapi Belanda yang mencoba kembali menguasai Indonesia. Salah satu kontribusi penting Hatta adalah pada bidang ekonomi. Ia dikenal sebagai pelopor gerakan koperasi di Indonesia, dan hingga kini Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta juga turut terlibat dalam diplomasi internasional, mewakili Indonesia dalam negosiasi di tingkat internasional, seperti dalam konferensi meja bundar KMB tahun 1949 yang mengakhiri konflik bersenjata dengan Belanda dan menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden karena perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno mengenai arah politik Indonesia. Hatta yang lebih mendukung demokrasi parlementer dan ekonomi liberal merasa bahwa kebijakan Soekarno yang semakin otoriter bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ia anut. Setelah pengunduran dirinya, Hatta lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai penulis dan pemikir. Ia menulis berbagai buku tentang ekonomi, politik, dan sejarah.
Hatta juga mendukung pembangunan koperasi sebagai model ekonomi yang cocok untuk masyarakat Indonesia. Muhammad Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Hingga akhir hayatnya, Hatta tetap dikenang sebagai sosok yang jujur, rendah hati, dan berkomitmen pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Warisannya, baik dalam bentuk pemikiran maupun tindakannya dalam perjuangan kemerdekaan, terus dihormati oleh bangsa Indonesia. Hatta dianggap sebagai tokoh yang memiliki integritas tinggi, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam kehidupan berpolitik. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang sederhana, anti korupsi, dan memperjuangkan ekonomi rakyat melalui koperasi. Pemikirannya tentang pentingnya kedaulatan ekonomi melalui koperasi masih menjadi inspirasi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.